Baik, demikian Pak Ustaz Yasin dan Yaziki. Alhamdulillah kita hadir di tengah-tengah kita sebelum disebut doa. Kita mohon kesediaannya untuk menyampaikan tausiah kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak yang kami hormati, wabil khusus Ketua Pengajian Bapak Insapan, Bapak RW, Bapak RT. Pak Amil kemana ya? Belum ya, ada ya? Ini sekarang ini kita ada pada malam Jumat Kliwon. Ini kalau di kampung sana Jumat Kliwon agak dikeramatkan. Terlebih lagi sekarang juga bertepatan dengan malam tanggal 12 Rabiul Awal. Di kampung juga, di berbagai tempat, itu selama 12 hari pertama dilaksanakan bacaan maulid terus menerus tiap malam sampai 12 hari, dan puncaknya hari ini itu yang dikenal dengan muludan. Jadi kalau peristiwa muludan biasanya ya heboh. Yang biasanya makan daging ayam pada saat itu makan daging ayam. Ayamnya ingkung satu dibagi orang sekampung. Wah, akhirnya hanya dapat selilitnya doang. Ya, dulu, kalau sekarang udah ayam jadi nggak kemakan ya. Jadi sekarang anak-anak itu nggak seneng dengan ayam kampung, padahal ayam kampung itu lebih. Nah, pertama itu, yang kedua ini juga malam penentuan tuntutan rakyat 17/8 ya. Ada 17 hal jangka pendek yang ultimatumnya terakhir besok. Apakah ada indikasi DPR memperhatikan atau tidak, itu kita bisa melihat betapa kecewanya rakyat ya, karena ada sebagian sih, nggak semuanya, tapi umumnya berperilaku kurang simpatik kepada rakyat, dan terlebih lagi rancangan undang-undang yang sudah lama diusung oleh antara lain Prof. Mahfud MD mengenai perampasan aset. Ini memang ya yang mau dirampas ya orang-orang yang ada di DPR antara lain, selain eksekutif ya. Pokoknya orang-orang yang korupsi. Lalu mengemuka lagi adanya fatwa pengurus besar Nahdlatul Ulama yang pernah dikemukakan di dalam satu kesimpulan Bahthul Masail, itu ada koruptor tidak perlu disolati kalau mati. Sampai ada fatwa begitu dulu sebetulnya. Dalam satu pembahasan kesimpulan Bahthul Masail oleh PBNU itu ada putusan begitu. Koruptor tidak perlu disolati kalau mati. Malah tadi saya sempat melihat dialog antara Profesor Dr. SAS itu siapa namanya? Said Agil Siraj. Di samping kirinya Mahfud MD, ada postingan singkat gitu ya. Prof. Mahfud sempat bertanya, itu dalilnya apa gitu. Dalil koruptor perlu dibuang ke laut jasadnya gitu. Ya, Prof. Said Akil tidak mau kalah set. Itu ada dalam Quran. Antara lain, saya hafal juga tuh ayatnya, itu ada dalam surat Al-Maidah ayat 33. Itu ayat hirobah itu. Bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Dzalika khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun alim. Itu ayat 33 surat Al-Maidah
Itu artinya innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu. Sesungguhnya balasan orang-orang yang menyerang Allah dan Rasulnya itu ayyuqattalu, dihukum mati, au yusallabu, atau dihukum salib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangannya, kakinya secara bersilang, tangan kanan kaki kiri, kaki kanan tangan kiri disilang gitu. Setelah tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ardi, atau diasingkan, dibuang dari bumi ke laut. Sini beliau mengutip ayat itu, padahal ayat itu untuk para perampok. Tapi memang fikih Muhammadiyah pada tahun 2007 sudah juga punya, pengurus besar Muhammadiyah punya buku namanya buku fikih anti korupsi. Dalam buku ini disebutkan bahwa balasan koruptor itu yang layak ayat Hirobah ini, ayat yang menyebutkan mengenai pihak yang menyerang Allah dan Rasul dan berbuat kerusakan di muka bumi sampai merugikan, menyengsarakan rakyat, itu yaitu wujudnya tadi hukuman mati, hukuman salib, potong tangan kakinya secara bersilang lalu diasingkan dari muka bumi. Kalau tidak boleh di muka bumi kan tidak mungkin di muka langit kan, ya di laut gitu. Jadi ngeri juga itu ya. Ya seandainya itu dipraktekkan ya, tapi nggak mungkin lah. Ya, nah, cuman tidak mungkinnya itu ya ini antara lain imbas kita kecewa dengan kebijakan, termasuk sakit hati dengan orang-orang yang memegang kekuasaan lalu arogan, tidak bisa menjaga lidah. Ya, ini putusannya 4 orang anggota DPR dinonaktifkan. Nah, tapi dinonaktifkan gajinya masih berjalan katanya. Nah, kalau begitu dituntut lagi, dipecat gitu kan. Ya sudah dinonaktifkan oleh ketua-ketua parpol. Ya 2 dari PAN, 2 dari Nasdem gitu kan ya. Terkenal namanya itu sudah viral di mana-mana. Lah, memang perilakunya ada sebagian yang tidak bisa menjaga lidah. Ya, ada yang udah lama jadi anggota DPR, ada yang baru masuk gitu ya. Yang dari Magelang itu tetangga saya itu baru masuk itu, ya. Tapi ya karena memang kurang simpatik gitu ya, kalimat-kalimatnya apa segala macam, akhirnya terkena imbas juga gitu ya. Ditindak sama ketua parpolnya untuk dinonaktifkan. Lah, langkah penonaktifan 4 anggota DPR itu apakah kemudian bisa mereda sementara ini? Bisa ya meredam kemarahan rakyat, karena juga bersamaan dengan itu memang setiap kali ada demonstrasi biasanya ada penunggang ya, penumpang gelap ya, indikasinya yaitu ya ada pembakaran. Kalau demonstrasi nggak begitu, itu memang sengaja ngaco itu ya, muncul di berbagai tempat. Masa kantor DPRD dibakar, kantor polsek dibakar, kan jadi nggak sesuai. Udah gitu juga tuntutan yang inti itu menjadi kabur. Tapi itulah rakyat kalau udah marah gitu ya, walaupun kemarahan model begitu, apalagi dengan cara merampok ya, apalagi dengan cara menjarah, itu juga tidak benar. Maksudnya nggak benar itu ya, sebagian mungkin memaklumi, tapi sebetulnya menurut hukum tetap nggak benar. Yang namanya menjarah itu tetap tidak benar. Karena apa? Karena yang namanya harta itu haram untuk saling diganggu lah. Tapi alasan rakyat itu ya, wong dia menjarah negara gitu. Jadi akhirnya rakyat merasa benar lah. Bagaimana merasa benar ya? Padahal kalau hanya polisi kewalahan itu bukan berarti benar. Ya, itu kan polisi kewalahan ya, atau aparat tidak bisa membendung. Lah 200 orang, 300 orang menggeruduk satu rumah ya ludes itu. Jadi rumah beberapa yang sisakan ya termasuk rumah Bu Menteri, padahal sih ya mungkin juga memang rakyat itu ya begitulah ya. Jadi ini termasuk ada pemengaruh gerakan rakyat dari berbagai belahan dunia. Tapi ada yang santun, ada yang bagus, ada yang cerdas ya, termasuk yang dari Pamulang tinggal di Denmark ya,
RW kita apa siapa itu? Ya, itu ya Siska ya. Ya pokoknya yang dari Pamulang tinggal di Denmark. Itu bagus narasi-narasinya ilmiah, santun, elegan gitu ya. Tapi ya itulah imbas di bawah itu ya namanya rakyat kan bolo Kurowo kan gabruk gitu ya. Yang penting dapet gitu. Padahal ada 2 orang yang ditangkap juga tuh akhirnya di Bu Sri Mulyani karena kemudian ternyata diteliti oleh polisi ada di situ gitu. Lah akhirnya, ini sebetulnya memang gerakan rame-rame yang kemudian menjarah itu bukan berarti benar. Tetap saja salah karena apa ya? Karena tidak boleh begitu. Tapi namanya rakyat gitu ya, orang banyak. Orang kalau banyak itu merasa bener aja itu. Yaitu kelakuan Bolo Kurowo itu yang begitu. Jadi kalau sudah Kurowo itu waduh rame-rame gitu lah. Tapi imbasnya ya ketika demo itu dilakukan dengan cara anarkis ya. Ini minggu lalu saya belum ngomong ini karena apa? Karena belum ada. Baru saya pulang ke rumah, loh Masya Allah ini terjadi kasus-kasus, termasuk saya ngeri itu Mas. Saya sampai merebes mili itu ngelihat, Masya Allah ini Gojek dilindes kendaraan rantis barakuda itu coba. Itu Masya Allah saya baru nyampe di rumah malam Jumat yang lalu. Wah ini bakal geger. Ternyata betul kan? Ya karena memang suasananya seperti itu. Ketika ada demo ada yang meninggal, nah itu sudah pasti akan ramai lah. Ini entah bagaimana besok kelanjutannya karena itu tuntutan yang jangka pendek akan dilihat hari tanggal 5 ini. Tapi nanti ada jangka pendek, ada jangka panjangnya 1 tahun. Itu ada istilah 17 plus 8 ya. 17 item yang jangka pendek. Ultimatumnya besok ya. Ada enggak gerakan-gerakan konkret dari DPR untuk merespon tuntutan rakyat? Yang 8 itu setahun ya. Setahun ditunggu nanti apa ada enggak respon yang positif. Kalau tidak ada meledak lagi, tunggu aja. Kalau dulu waktu saya belajar kelas 3-4 SD kan ada tritura dulu kan ya. 3 tuntutan rakyat. Ya antara lain turunkan harga, bubarkan PKI, bubarkan konstituante ya begitu. Dulu ada 3 tuntutan rakyat, tapi ya selalu begitu. Bubarkan konstituante kan berarti DPR untuk dibubarkan. PKI suruh bubarkan dulu waktu itu. Lalu ada turunkan harga karena melambung. Nah sekarang beras sudah 100% naiknya. Coba, sekarang pokoknya kalau ada kerusuhan itu jangankan ada kerusuhan, ada isu gaji PNS naik, beras naik duluan. Tuh begitu tuh. Jadi memang itu gejala-gejala sosial model begitu. Nah, kita sih hanya mohon pada Allah mudah-mudahan negeri kita selalu bisa mengatasi masalah-masalah. Ya, kita sebagai rakyat kecil ya jangan kemudian ikut terprovokasi, ikut bawa mengasah-ngasah golok mau jarah orang gitu. Ya, jadi jangan begitu karena apa? Kita kalau sini juga ya udah orang sepuh semua, dewasa semua, tapi yang suka rame-rame ya anak-anak kecil, ya anak SMP gitu kan, anak-anak SMP yang anak SMA yang pokoknya ya gak ada kerjaan gitu, wah itu semangat betul itu untuk melakukan hal yang rame-rame begitu ya. Ya tapi kalau kita pasti berpikir, jangankan kita yang udah agak lama makan garam, waktu tahun 98 saya juga masih lagi semangatnya kalau mau turun itu setiap ruko-ruko yang pinggir jalan kan hancur betul tuh 98. Lah saya nggak ada angkot jalan waktu itu doi di 01 yang arah Kebayoran dari Ciputat nggak jalan, Kuantas Bima nggak ada juga. Akhirnya saya lagi bawa ijazah itu karena lagi mengambil ijazah, lagi jalan kaki sampai Majestic gitu. Pak Erik jalan kaki dari Ciputat ke Pamulang. Dan memang suasananya anak saya tanya-tanya 98 separah apa loh, parah sekali. Lu kan belum lahir waktu itu. Ya, pada tanya 98 kayak apa? Nanti kalau ini diulang ya kayak 98 geger lagi gitu kan. Nah, ini jadi memang peristiwa-peristiwa seperti ini dari zaman dahulu. Dulu ada tritura itu tahun berapa itu? Tahun 57 atau 5 berapa gitu ada 3 tuntutan atau 66 ya. Mesti tahun-tahun itulah. Ada persoalan-persoalan bangsa yang selalu berulang dan kalau ada ketidakadilan itu pasti ada protes dari rakyat, itu pasti. Oleh karenanya ini semua introspeksi. Apakah eksekutif, pemerintahnya,
apakah legislatif yang ada di DPR, baik pusat maupun daerah, maupun yudikatifnya para hakim. Para hakim sudah mensyukuri karena gajinya dinaikkan 200%, ya. Tapi ini nggak ada protes sih, insya Allah nggak ada. Karena apa? Karena emang tugasnya berat juga. Di samping juga tujuannya teori itu stick and carrot, jadi tongkat dan wortel. Supaya apa? Supaya hakim tidak korupsi, gajinya dinaikin. Tapi kenyataannya dinaikin gajinya tetap aja korupsi. Emang waduk menungso. Jadi waduk menungso itu nggak pernah akan puas. Ya, itulah disebutkan bahwa mayam telu jauh laukan alibni adama wadiyan min dahabin labtahu wadiyan salitan wa mayam lau jawfubnu adama illa turab, gitu ya. Jadi seandainya manusia tuh punya 2 lembah emas, sudah punya 2 lembah emas, masih pengen punya lembah ketiga, ya, sebelum perutnya penuh dengan tanah. Nah, kalau perutnya penuh dengan tanah sudah, karena udah mampus, udah dimasukin tanah, dijejelin tanah, udah selesai itu. Tapi kalau selama masih hidup, wah itu terus, wah apa aja kurang gitu lah. Itulah waduk anggota DPR sebagian gitu, begitu ya, isinya luar biasa. Karenanya memang ini semua harus introspeksi, kita semuanya termasuk warga, kita sebagai anggota masyarakat ya, pokoknya cerdas-cerdas saja, jangan terlalu terprovokasi dengan adanya berita-berita, termasuk jangan terlalu percaya dengan berita, karena berita sekarang nggak ada ininya, nggak ada saringannya, semua masuk ya, semua masuk, yang buruk, yang bagus, yang apa semuanya. Nah, kita dewasa sendiri untuk bisa memilah dan memilih. Mudah-mudahan ini bermanfaat, tetapi kita akhiri dengan membaca sholawat karena ini malam di mana Rasulullah SAW dilahirkan ya. Membaca sholawat yang gampang saja ya, sholawat badar ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'alil badri ya Allah ilahi sallimil ummah minal afati wa nidmah wa min hamli wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Lakal hamdu ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati